Hi everyone, let me introduce myself. My name is Ashley. Here, I'll be sharing information with you about invitation letters. Let's go! Teman-teman semua, pernahkah kalian mendapat surat undangan? Pasti pernah ya. Nah, undangan yang sering kita dapat di kehidupan sehari-hari itu apa aja sih? Undangan ulang tahun, undangan pernikahan, undangan reuni, dan masih banyak lagi. Lalu, surat apakah yang akan kita pelajari kali ini? Yap, betul sekali. Surat undangan resmi. Halo, saya Diana. Selama beberapa menit ke depan, saya akan memandu Anda. Anda adalah sebuah karyawan di PTX yang bergerak di bidang produk perkantoran. Anda ditugaskan oleh atasan Anda untuk mengundang klien agar datang ke acara pertemuan rapat. Bagaimana cara mengundang klien internasional ke acara pertemuan rapat? Temukan strategi menulis business invitation letter yang akan membuat mereka datang. Apakah undangan Anda cukup menarik perhatian mereka? Pentingnya business invitation letter dalam dunia kerja. Invitation letter adalah sarana profesional untuk menghubungkan perusahaan dengan klien dengan cara mengundang mereka. Menjaga hubungan baik dan memastikan komunikasi bisnis berjalan dengan lancar. Memahami struktur dan etika, kaidah, bahasanya bisa menjadi kunci sukses dalam bisnis internasional. Temukan cara untuk mengundang klien Anda secara profesional dengan struktur business invitation letter yang tepat. Pembahasan ini penting agar invitation letter Anda disusun dengan profesional. Penulisan surat harus profesional dan mengikuti urutan yang sudah ditentukan untuk efektivitas komunikasi bisnis. Hindari kesalahan umum yang bisa merusak kesan profesional Anda. Pelajari tips penting dalam menulis invitation letter dari mulai penulisan tanggal, waktu dan tempat hingga konfirmasi kehadiran. Eyes on screen. Hari ini kita akan belajar cara menulis invitation letter yang baik dan benar. Let's go! Jenis-jenis invitation letter. Terdapat dua jenis invitation letter, yaitu formal invitation letter and informal invitation letter. What is invitation letter? Surat undangan bahasa Inggris atau invitation letter adalah dokumen formal sebagai tanda untuk meminta kehadiran seseorang atau kelompok pada sebuah acara, pertemuan, atau jamuan. Structure of invitation letter. Struktur dari invitation letter adalah yang pertama adalah header atau kop surat. Header surat harus mencantumkan nama dan alamat pengirim, serta tanggal surat itu ditulis kedua, yaitu salam salutation. Salam harus menyapa penerima dengan nama atau dengan menggunakan gelar resmi, seperti Dear Mr. atau Nyonya yang terhormat. Ketiga pendahuluan harus memberikan penjelasan singkat tentang tujuan surat dan menyatakan acara yang diadakan. Keempat yaitu isi konten. Badan surat harus memberikan rincian lebih lanjut tentang acara tersebut, termasuk tanggal, waktu, lokasi, tujuan, dan instruksi atau persyaratan khusus apapun. Kelima yaitu RSVP. Bagian RSVP harus menyertakan informasi tentang bagaimana penerima dapat merespons, seperti melalui email atau telepon, dan tenggat waktu untuk merespons. RSVP dalam invitation letter adalah singkatan dari Réponses il faut plaît, bahasa Prancis, yang artinya please respond atau mohon konfirmasi kehadiran. Fungsi RSVP dalam invitation letter. RSVP digunakan untuk meminta tamu memberikan konfirmasi apakah mereka akan hadir atau tidak, membantu penyelenggara menyiapkan jumlah tamu, konsumsi, tempat duduk, atau perlengkapan lain. Cara menuliskan RSVP. Dalam surat undangan berbahasa Inggris, RSVP biasanya ditempatkan di bagian akhir surat,
Misalnya, RSVP by October 25th to email, example@mail.com, phone, +6281234568789, atau bisa juga lebih ringkas. Please RSVP by October 25th. Kindly RSVP at your earliest convenience. Contoh kalimat SP. Please RSVP to Ms. Andrea at andrea@company.com. No later than May 10th. Lalu closing bagian penutup. Bagian penutup dalam invitation letter harus sopan dan profesional. Seperti, hormat kami, atau, salam. Yang terakhir signature tanda tangan harus ditulis tangan, atau diketik dengan font tanda tangan, dan harus mencantumkan nama lengkap pengirim. Lalu ini adalah contoh dari invitation letter dengan struktur yang benar. Invitation letter disamping menunjukkan bahwa Mr. Adi ditunjukkan dengan Dear Adi. Lala didalam surat terdapat kalimat I hope this letter finds you well. I am writing to extend an invitation for the grand opening of my new restaurant Spice of Life on June 20th. The event will be held from 7 p.m. to 10 p.m. and will feature live music, delicious food, and a selection of fine wines. Menunjukkan bagian introduction, pendahuluan perkenalan. Selanjutnya dalam paragraf kedua terdapat kalimat, as a valued customer, I would be honored if you could join us for this special occasion. I am confident that you will have a great time and enjoy the food and atmosphere of my new restaurant. Menunjukkan bagian surat yedabadi/isi surat. Selanjutnya RSVP. Ditunjukkan dengan kalimat. Please let me know if you are able to attend by June 15th. I look forward to hearing from you soon. Terakhir bagian closing yaitu ditutup dengan best regards, sincerely. Serta di bagian akhir terdapat signature atau tanda tangan dan nama terang. Bagaimana dengan bahasa yang digunakan dalam penulisan invitation letter? 1. Bahasa sopan. Untuk surat formal, gunakan bahasa yang sopan dan formal. 2. Kalimat singkat dan jelas. Gunakan kalimat yang singkat dan jelas agar menunjukkan bahwa surat tersebut disusun secara profesional. 3. Penggunaan tenses yang tepat. 4. Ungkapan kesopanan. Ungkapan-ungkapan sopan seperti, please, we would like to invite you, atau, kindly, sering digunakan dalam surat undangan untuk menunjukkan rasa hormat dan keramah tamahan kepada penerima surat. Berikut beberapa tips sederhana namun ampuh untuk menulis surat yang profesional. Sparkles 1. Gunakan bahasa yang formal dan sopan. Setiap kata mewakili profesionalitas kalian. Sparkles 2. Perhatikan struktur surat. Tuliskan tanggal, alamat, salutation, isi, hingga penutup sesuai format yang benar. Sparkles 3. Sampaikan tujuan dengan jelas. Pembaca harus langsung paham maksud surat tanpa perlu menebak-nebak. Sparkles 4. Tulis dengan ringkas tetapi padat. Ingat, waktu dalam dunia kerja sangat berharga. Buat surat yang efektif. Sparkles 5. Cek ulang sebelum dikirim. Hindari kesalahan ejaan, tanda baca, atau informasi yang kurang lengkap. Tapi yang paling penting adalah konsistensi belajar. Tidak ada orang yang langsung mahir dalam sekali coba. Keahlian menulis surat kalian akan berkembang jika kalian terus berlatih. Setiap kali kalian menulis, kalian sedang membangun masa depan kalian sendiri. Masa depan sebagai staf administrasi, sekretaris, atau profesional kantor yang handal. Jadi, tetaplah semangat. Belajar itu bukan kewajiban, melainkan investasi untuk hidup kalian. Semakin rajin kalian berlatih, semakin besar peluang sukses yang menunggu di depan. Ingat, kalian bukan hanya belajar menulis surat. Kalian sedang mempersiapkan diri menjadi generasi pekerja kantor yang berkualitas, terpercaya, dan membanggakan. Ayo kita mulai perjalanan belajar hari ini. Karena masa depan cerah dimulai dari langkah kecil yang dilakukan dengan sungguh-sungguh.
Oke teman-teman, itu tadi materi tentang invitation letter yang bisa digunakan untuk menambah ilmu kalian. Semoga dengan video ini bisa bermanfaat bagi banyak orang. Membuat invitation letter salah satu keahlian yang harus dimiliki dalam dunia kerja, utamanya apabila bekerja di bidang perkantoran. Sekian materi hari ini. Goodbye.